Baik, di sini saya akan membantu untuk mendemokan aplikasi e-cuti yang akan segera kita rilis. Caranya sama seperti aplikasi yang lain. Jadi login simak terlebih dahulu. Setelah itu ada pilihan nanti e-cuti. Silakan diklik e-cuti. Kemudian nanti ada pengajuan cuti. Nah, di sini ada beberapa jenis cuti yang bisa diajukan, yaitu klik tambah dulu. Di sini ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting. Kemudian cuti di luar tanggungan negara. Untuk cuti di luar tanggungan negara ini nanti tidak bisa melalui aplikasi ini, bisa langsung menghubungi Pak Udin nanti kalau untuk CLTN. Ini saya contohkan yang cuti tahunan dulu. Ini saya coba masukkan NIP-nya, NIP pegawai yang mau mengajukan cuti. Kemudian klik lanjutkan. Ini saya sendiri. Saldo cuti saya tinggal 5 hari, langsung ketahuan di sini. Terlihat untuk tahun ini tinggal 5 hari, jadi misal saya mau mengajukan 2 hari. Kemudian untuk tanggal cutinya, misal saya ajukannya sekarang tanggal 17 ya, saya ajukan tanggal 23 sampai 24. Untuk pengajuan cuti tahunan, itu tidak boleh terlambat. Jadi kalau misal mengajukannya, minimal kalau sekarang mengajukan, cutinya harus besok. Kalau hari ini mengajukan hari ini, tidak bisa. Jadi yang bisa terlambat hanya cuti alasan penting, cuti sakit, dan cuti bersalin. Untuk cuti tahunan dan cuti besar harus mengajukan pada hari-hari sebelumnya. Di sini kita lanjutkan. Misal saya tulis membantu acara pernikahan saudara. Alamat waktu cuti, jalan, misal ya ini ya, Murah 45 Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungin, kemudian NIP atasan langsung, dan NIP pejabat yang berwenang memberi cuti. Ini nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Udit mengenai siapa pejabat yang berwenang memberi cuti. Ini saya contohkan, saya masukkan NIP saya sendiri aja ya, karena nanti persetujuannya biar mudah. Tapi nanti kalau sudah rilis di versi live, jangan dimasukkan namanya sendiri. Ini punya kepala badan. Kalau sudah, bisa diklik simpan. Oke. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah kita masukkan. Ada cuti saya 2 hari dari tanggal 23 sampai 24 November. Di sini persetujuan 1 sama persetujuan 2, ada nama saya yang pertama, nama keduanya adalah Pak Taufik. Di sini statusnya tanda tanya. Tanda tanya itu artinya ini ya, menunggu persetujuan. Kemudian kalau tanda cek itu sudah disetujui, kalau tanda silang itu tidak disetujui. Kalau statusnya masih tanda tanya, misal admin ingin mengedit parameter cutinya, misal mau berubah tanggal, mau berubah jumlah hari, itu masih bisa selama statusnya dua-duanya masih menunggu persetujuan. Tapi kalau persetujuan 1 sudah disetujui atau ditolak, pengajuan cuti sudah tidak bisa diedit kembali. Gitu. Oke, sekarang saya contohkan bagaimana menyetujui cuti ini melalui si perlu. Oke, ini tampilan di HP saya. Saya buka si perlu. Kita coba, saya cek dulu pengajuan cuti saya di menu data cuti. Nah, ini yang paling atas adalah yang barusan saya ajukan. Dua-duanya masih menunggu persetujuan. Masih warna oranye. Kalau yang bawahnya ini cuti saya yang kemarin, sudah disetujui. Kemudian di tombol paling bawah ada tulisan cek saldo. Situ untuk mengecek sisa saldo saya, saldo cuti saya. Saya klik, saldo cuti saya masih 5 hari. Ini karena cuti saya yang saya ajukan tadi masih belum disetujui. Sekarang kita coba ke persetujuan cuti. Nah, ini ada persetujuan cuti.
yang harus kita tindak lanjuti. Kita klik saja namanya. Nanti kalau ada 2 orang, ini di bawahnya ada lagi 1 kotak persetujuan pengajuan cuti yang lain. Jadi ini kita klik, ada pilihan setuju atau tolak. Kalau kita klik setuju, maka tinggal klik simpan. Tapi kalau kita klik tolak, pejabat diminta untuk memasukkan kenapa cutinya kok ditolak. Oh, kita coba setujui aja. Saya klik setujui, saya klik simpan. Oke. Saya cek dulu di data cuti statusnya. Sudah disetujui untuk persetujuan 1, yang persetujuan 2 masih menunggu persetujuan. Ini masuk ke si perlunya Pak Taufik. Jadi kita skip aja ya. Nah, di sini terlihat dua-duanya untuk cuti saya yang Senin sama Selasa besok sudah disetujui. Kita cek saldo cutinya. Sudah berkurang jadi 3 hari. Kemudian kita coba cek di SIMA-nya. Nah, otomatis di sini akan muncul cuti yang tadi kita ajukan. Jadi nanti kalau sistem e-cuti ini sudah kita terapkan, tombol tambah yang ada di sini akan kami hapus, kami tutup, sehingga semua pengajuan cuti harus lewat e-cuti. Di sini sudah terlihat, kalau ini masih kosong, ini nanti diuploadkan sendiri PDF-nya dari dokumen yang sudah ditandatangani secara basah. Kemudian saya ada lagi di e-cutinya, di rekap cuti. Nah, ini cuti yang saya ajukan tadi, di sini ada cetak blanko. Jadi kalau kita klik cetak blanko, misal ini namanya sudah benar, ini kalau nama pejabatnya salah nanti bisa diganti dulu. Ini karena tadi masih coba-coba, jadi namanya juga akhirnya menyesuaikan sama yang ada di percobaan tadi. Setelah ini diganti, kita bisa klik cetak. Akan muncul blanko ini. Jadi blanko ini nanti Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi. Jadi sistem sudah membuatkan, tinggal nyetak dan dimintakan tanda tangan. Oke, itu untuk cuti. Selanjutnya untuk persensi harian, persensi kegiatan maksud saya. Masuk ke si perlu, di sini ada menu baru nanti, punya Bapak Ibu masih belum muncul, nanti akan kami munculkan. Di sini ada jadwal kegiatan sama rekap kegiatan. Yang pertama jadwal kegiatan, itu tujuannya Bapak Ibu untuk membuat kegiatan baru. Jadi misal hari ini atau besok lah, besok misal 17 Agustus ya, itu tidak mau ada upacara bendera, peringatan hari proklamasi, tapi kan hari libur nggak bisa. Nah, itu nambahkannya di sini. Jadi, untuk peserta yang hadir di upacara, tetap bisa persensi, walaupun di hari libur. Tapi ini kita coba untuk hari ini aja ya. Kita klik tambah. Saya buat nama kegiatannya, kegiatan sekarang, misal, sosialisasi, update, si perlu. Tanggal kegiatannya hari ini, jamnya 9 sampai 12 misal. Nah, di sini persensinya bisa 1 kali atau 2 kali. Kalau 1 kali, itu nanti tergantung kita juga mau bisa persensinya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau 2 kali, itu juga bisa. Nanti persensi datangnya dibuat jam berapa sampai jam berapa, persensi pulangnya dibuat jam berapa sampai jam berapa. Itu admin yang ngatur. Ini saya buat 1 kali aja. Kemudian kepesertaannya bisa dari dalam OPD ataupun dari luar OPD. Karena ini pesertanya dari luar OPD juga, saya pilih peserta bisa dari luar OPD. Kemudian pesertanya ditentukan atau tidak. Karena ini kemarin tidak ada pendataan peserta, jadi ini saya pilih tidak. Tapi kalau dipilih iya, maka admin masing-masing OPD yang akan mengirimkan peserta itu harus memasukkan ke dalam sistem. Jadi misal saya di sini pilih iya ya, kemudian nanti setelah saya simpan, maka misal DPM PTSP misal mau mengirimkan si Tono misal ya, nah itu harus login ke si perlu ini, nanti masuk ke jadwal kegiatan, di situ ada pilihannya tambah peserta, nah ditambahkan di situ si Tono. Kalau nggak gitu, si Tono nggak akan bisa
presensi kegiatan yang kita buat ini. Tapi untuk sementara kita pilih yang tidak. Karena pesertanya memang bebas ini, jadi tidak ada penentuan peserta pada sebelum kegiatan. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita menentukan jamnya. Jadi kegiatannya jam 9 sampai jam 12 ya. Misal kita buat di sini jam 8 sampai jam 10 misal. Jadi cuman mentoleransi keterlambatan 1 jam misal. Tapi karena ini kita masih mencoba, ini saya buat sampai jam 13 aja. Barangkali nanti kita bisa coba bareng-bareng setelah install yang baru. Saya pilih Badan Kepegawaian Daerah. Kita klik simpan. Nah, sudah muncul di sini kegiatannya. Di sini ada edit, cetak QR, sama delete. Kalau untuk edit, itu kita bisa merubah dari kegiatan yang sudah kita buat ini. Saya contohkan, ini saya rubah radiusnya aja, karena kalau dibuat 75 terlalu kecil, nanti teman-teman yang di Tempur Sari nggak akan bisa presensi ini. Saya coba kegiatannya, radiusnya saya buat 50 kilo ya. Tapi ini untuk sementara aja, karena ini contoh. Tapi nanti setelah kita terapkan, radius maksimal hanya 99 meter. Jadi peserta harus benar-benar datang ke lokasi kegiatan. Ini saya simpan. Oke. Kemudian di sini yang kedua, ini kalau pesertanya tidak ditentukan, ini tulisannya adalah cetak QR dan PIN. Tapi kalau pesertanya ditentukan, di sini pilihannya adalah lihat garis miring tambah peserta. Jadi misal dari kecamatan, misal ini kita pilih pesertanya kita tentukan ya, iya. Jadi di sini misal Kecamatan Tempur Sari mau ngirim seseorang, bisa dik-dik di sini, nanti ditambahkan namanya. Ini kita contohkan yang pesertanya tidak ditentukan. Ini saya klik. Nah, di sini akan ada presensi kegiatan, nama kegiatannya, kemudian disertai dengan kode QR dengan PIN-nya. Nah, inilah yang akan dicetak admin, kemudian bisa diserahkan kepada panitia kegiatan untuk ditempel di meja kehadiran atau di depan, ditempelkan di di layar monitor di depan. Jadi kalau begitu peserta datang bisa langsung presensi menggunakan kode ini. Oke, saya coba presensi dulu. HP saya. Saya masuk ke presensi kegiatan. Nah, di sini kalau misal pesertanya ditentukan, maka di atas ini akan muncul nama kegiatannya. Itu kalau pesertanya ditentukan. Jadi tidak semua orang bisa absen, hanya orang-orang yang didaftarkan yang akan muncul datanya di sini. Di atas ini ada kegiatan sosialisasi si perlu, misal itu kalau saya didaftarkan. Tapi ini karena pesertanya bebas, peserta tidak ditentukan, saya bisa absensi atau presensi kegiatan menggunakan QR code atau menggunakan PIN. Kalau kita menggunakan QR code, kita tinggal scan kode ini, tapi kalau PIN kita memasukkan kode ini. Saya coba pakai QR code. Oke, tampilannya seperti itu, maka kemudian kita scan. Nah, setelah di-scan nanti akan muncul seperti ini. Kegiatannya sosialisasi update si perlu, lokasinya di Badan Kepegawaian Daerah, saya sudah di lokasi presensi. Untuk caranya, sama seperti presensi harian, tinggal klik, kalau dulu sebelumnya di atas ini gambar kamera ya, ini diganti gambar orang sekarang. Saya klik gambar orangnya, oke, kita foto. Kalau sudah dicentang, kita klik masuk. Oke, presensi masuk berhasil. Nah, ini adalah contoh presensi kegiatan. Kalau absensi saya coba sekali, maka yang memang terisi adalah kolom masuknya. Tapi kalau presensi 2 kali, nanti masuk sama pulangnya akan terisi dua-duanya. Oke. Sekedar informasi, untuk aplikasi yang versi 4 ini sudah kami rilis di Play Store, nanti Bapak Ibu bisa update.
Atau kalau sekarang mau coba-coba juga boleh, bisa di-update di Play Store. Kalau ada kesulitan, yang lama bisa di-uninstall dulu, kemudian yang baru diinstal. Kemudian login seperti biasanya. Loginnya menggunakan login SIMA ya, username sama passwordnya sesuai dengan password SIMA. Kemudian kalau nanti sudah berhasil, ini bisa dicatat PIN-nya. Silakan menggunakan PIN aja kegiatannya 606194. Oke, 606194. Silakan masuk ke daftar hadir sosialisasi update perlu kami melalui PIN-nya 606194. Oke. Kemudian untuk fitur yang lain, penilaian aktivitas ya. Perlu dicontohkan juga ini. Sebentar. Saya contohkan untuk aktivitas. Ini aktivitas harian saya tadi. Saya coba saya akhiri dulu supaya bisa dinilai. Ini contoh saja ya. Jadi saya juga cuman kebayang ini tadi nulisnya. Kita akhiri. Kita masuk ke history presensi dulu. Saya cek dulu kegiatan saya. Di sini ada tulisannya belum dinilai, nilainya 0. Kemudian saya coba di penilaian aktivitas. Ini saya buat nama saya sendiri, karena saya setting tadi untuk penilai saya adalah saya sendiri, untuk contoh aja, tapi biasanya juga bukan saya sendiri yang nilai, atasan saya. Setelah itu di sini kalau misal ada, ini kan cuma ada satu pegawai yang dinilai, munculnya cuma satu. Kalau ada 3, di sini nanti munculnya ada 3 orang. Kalau 5 juga 5, kalau lebih banyak lagi ya sampai ke bawah, tinggal di scroll aja kalau misal kebanyakan. Saya coba, ini nama saya klik. Ini kegiatan saya yang tadi, bisa dinilai, tinggal diklik aja di kegiatannya. Ini karena masih satu ya, kalau misalnya sudah banyak, di bawahnya nanti juga muncul. Ini tinggal klik, nilainya berapa. Range-nya antara 0 sampai 100. Untuk angka 0 ini nggak harus dihapus, langsung ditulis di belakangnya boleh. Misal saya tulis 80, jadi 080 kebacanya 80 nanti. Kalau misalnya mau dikasih 100 juga boleh. Tapi kalau 101 nggak bisa. Maksimal 100. Jadi saya coba ini saya kasih nilai 80. Saya klik simpan. Simpan nilai berhasil. Oke, sudah tulisannya 80. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menilai aktivitas yang kemarin, di sini juga tanggalnya bisa diganti. Misal saya ganti tanggal 16. Ada tulisannya juga sama, ini bisa dinilai. Oke, gitu untuk cara penilaiannya. Untuk tag lokasi rumah masih tetap sama seperti sebelumnya, tinggal diklik tag lokasi aja, tapi kliknya di rumah, jangan di kantor. Ternyata setelah kami cek, itu di sistem banyak yang nulis tag lokasi rumahnya di kantor. Jadi jarak antara rumah sama kantor, kalau kami baca, itu 0 km. Jadi dia tag-nya di kantor. Jadi kalau kemarin sempat tag di kantor, diulangi lagi tag-nya di rumah aja. Untuk rekap kegiatan. Ini tadi kegiatannya, kemudian kita coba rekap hasil kegiatannya. Masuk ke rekap kegiatan, tanggalnya hari ini, atau ini range 1 bulan juga boleh, nanti muncul semua kegiatan dalam 1 bulan. Oke, oh sudah banyak yang masuk. Ini ada 3 PNS sama 7 tenaga kontrak yang melakukan persensi kegiatan sosialisasi update Siperlu. Nah, itu kita bisa lihat juga siapa-siapa saja di sini. Nah, ini nama-nama yang sudah masuk. Berarti sudah berhasil ya untuk install Siperlu, login, dan melakukan persensi kegiatan. Kalau memang ini mau dicetak, bisa langsung diklik Ctrl P, bisa langsung dicetak ke printer. Oke. Untuk pengecekan fotonya juga ada. Ini yang kedua ini adalah cetak Excel-nya. Jadi tampilannya sama seperti tadi, cuma bentuknya Excel. Kemudian cek foto kehadiran PNS. Oke. Ah, ini. Oh, rame-rame yang bawah. Oke, untuk yang non-PNS kita coba. Oh, lumayan, sudah banyak ya. Oke, berarti sudah berhasil untuk prakteknya. Yang lain nanti bisa dilanjutkan. Untuk persensi di sini saya ulangi lagi untuk PIN-nya 606194.
Oke, nanti setelah sosialisasi berhasil, sosialisasi selesai juga masih bisa, karena ini saya batasi sampai jam Sabtu, jam 1 siang. Silakan kami bikin tahu juga siapa saja yang sudah berhasil melakukan presensi, ada berapa banyak yang sudah bisa masuk ke kegiatan kami. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk demonya saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Arif Badiar. Silakan Pak.